adik-adik, ada berita penting nih. Kelas online melalui Zoom akan dimulai kembali pada hari Minggu 20 Februari 2022 untuk kelas 3 sampai SMP. Jam 9 pagi, don't miss it ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Margaret, Boru Sidabutar, dan ditemani oleh Bang Yesus Sinaga. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Bapakku Datang Padamu. Musik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oh iya Bang, kira-kira adik-adik yang di rumah masih pada inget gak sih dengan yel-yel kita? Harusnya sih pada inget ya Kak. Yaudah yuk Bang, kita ingetin sekali lagi yuk. Kalau kakak dan abang guru sekolah minggu bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik yang di rumah menjawab, Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Sekali lagi ya Bang, anak sekolah minggu HKBP Cibinong, Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Wah, kayaknya adik-adik yang di rumah udah pada semangat nih Bang. Nah, sebelum kita memasuki ibadah, apa aja sih Bang yang harus kita persiapkan? Nah, yang pertama adalah hati yang mau beribadah. Kedua, Alkitab dan persembahan. Nah, kalau semuanya sudah dipersiapkan, waktunya kita untuk saat teduh ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya Allah, kasihanilah. kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan kembali memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan.
Anak-anak sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah kedua dan maksudnya. Demikianlah bunyinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenung-tenung, dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Saya Bukan Pasukan Berjalan, tapi sambil bangkit berdiri ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, karena saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Siap gerak dor. saya laskar Kristus, Siap gerak dor. saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Siap gerak dor. saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membacakan firman Tuhan epistel minggu ini yang tertulis dalam kitab Matius pasal 4 ayat 23 hingga 25. Demikian bunyinya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita kembali bersukacita dengan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku.
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Berjumpa lagi dengan Karenta Boru Tambun. Hari ini Karenta akan membacakan warta sekolah minggu. Sebelumnya adik-adik jangan lupa ya untuk protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah, warta yang pertama. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Septuagesima, yang maksudnya adalah 70 hari sebelum kebangkitan. Lalu warta yang kedua, khotbah sekolah minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Lalu warta yang ketiga yaitu khotbah sekolah minggu untuk tanggal 20 Februari tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 15. Warta yang terakhir, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada tanggal 7 sampai 13 Februari. Musik! Selamat ulang tahun adik-adik sekolah minggu. Sekian warta dari Karenta Boru Tambun. Shalom. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam adik-adik, apa kabar? Nah, tentu kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bergembira. Nah, di sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa anak Tuhan? Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu menopang hidup kami sampai detik ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih boleh beribadah walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami dan bukalah hati pemikiran kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Tapi kita baiknya membacanya dari ayat 1 sampai ayat 5 adik-adik. Ya, kita akan membacanya. Nah, seperti ini. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi itulah firman Tuhan. Bagus sekali ya. Apa sih yang mau diajarkan dalam firman Tuhan ya di dalam nats kita hari ini? Nah, kita tahu ya bahwa Raja Daud adalah raja yang baik. Raja Daud, raja yang selalu menceritakan segala pengalamannya dalam perjalanan yang dia lakukan. Dia selalu berceritakannya kepada siapa ya? Dia bercerita kepada Tuhan. Nah, kenapa dia selalu bercerita kepada Tuhan? Karena Raja Daud itu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah penolongnya yang sungguh-sungguh. Nah, dan dia percaya kepada Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan ini dikatakan Daud menceritakan tentang pengalamannya di dalam Mazmur 37 ini. Dia mengatakan jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Bagaimana sih kalau orang berbuat jahat kepada kita nggak marah ya? Ya, pasti dong kalau orang berbuat jahat kepada dia. Kalau saya dijahatin, pasti dong saya mau membalasnya. Pasti saya akan marah-marah.
Masa dia berbuat, apalagi kalau kita dituduh yang tidak kita lakukan adik-adik, pasti kita marah. Tapi Raja Daud kenapa mengatakan demikian ya? Dia mengatakan jangan marah pada orang yang berbuat. Dan ini lagi menarik lagi adik-adik, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, jadi kalau orang melakukan curang, dia nilainya kok bagus sekali, padahal dia nyontek. Terus saya tidak nyontek, nilai saya kok jelek sekali. Nah, jangan iri kepada orang yang melakukan seperti itu, Dek. Kamu bisa mengerjakannya dengan jujur, itu adalah nilai yang paling baik. Daripada kamu punya nilai yang besar, yang cukup misalnya nilai 10, tapi kamu curang, kamu nyontek, itu lebih tidak pas, ya. Kamu telah membohongi dirimu sendiri. Tapi kalau nilaimu hanya 6, tapi kamu jujur, nah, kamu nilaimu 6, berarti kamu harus lebih berjuang lagi, harus lebih giat lagi belajar. Jadi jangan kamu iri kepada orang yang melakukan kecurangan. Nah, baik dalam permainan, dia menang karena curang, ya, itu tidak bagus untuk dicontoh, dan jangan kamu iri kepada mereka. Lalu dikatakan sebab mereka ini ya tidak selamanya akan awet adik-adik. Ya, seberapa lama sih dia bisa menyimpan, ya, saya tidak curang, saya tidak melakukan menyontek, tidak, itu hasil dari keringat, tidak. Maka dikatakan mereka akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan, ya. Tidak lama itu adik-adik akan ketahuan juga. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya, dikatakan, sehingga katakan percayalah kepada Tuhan. Nah, ini hal yang menarik adik-adik. Percayalah kepada Tuhan, ya. Percayalah kepada Tuhan. Jadi jangan kepada temanmu, ya. Jangan percaya ada PR, kau percayakan semua kepada temanmu, tidak. Tapi dikatakan percayalah kepada Tuhan. Ya, kenapa ya Raja Daud mengatakannya percayalah kepada Tuhan? Karena Daud itu punya pengalaman sendiri adik-adik. Dia punya pengalaman, ya, di dalam dia memulai karirnya dulu. Sebenarnya kan Raja Daud kita tahu ya, dulu dia itu adalah seorang gembala, penggembala kambing dan domba. Ya, dia adalah seorang penggembala kambing dan domba adik-adik. Dia adalah penggembala kambing dan domba. Tetapi ada hal yang menarik dalam dirinya. Dia percaya kepada Tuhan adik-adik. Dia percaya kepada Tuhan. Nah, seketika dia harus melawan musuhnya, ya, Daud ini kan kecil. Seketika dia harus melawan Goliat yang besar, ya, dari segi fisik dia mengatakan, aduh, bagaimana ya saya bisa melawan Goliat yang begitu besar sekali. Nah, tapi karena Daud ini percaya kepada Tuhan, walaupun Goliat besar, dia kecil, dia percaya kepada Tuhan. Dia hanya megang alatnya, hanya itu adalah ketapel dengan batu. Dia ketapel, pluk. Apa yang terjadi adik-adik? Goliat jatuh. Nah, sehingga dia menang. Nah, dari pengalaman inilah Daud mengatakan bahwa dia hanya percaya kepada Tuhan saja. Jadi dia tidak mau mengandalkan kekuatannya, dia tidak tergantung kepada kekuatannya, tetapi dia tergantung kepada kekuatan yang dari Tuhan. Itulah yang dilakukan Daud. Makanya dia mengatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukan tetap yang baik. Itu ajaran dia. Percaya saja kepada Tuhan dan lakukan hal yang baik. Jadi kamu juga, kalau teman melakukan curang, melakukan kejahatan, kamu jangan cemburu kepada mereka. Apa yang bisa kamu kerjakan pada saat ini, dan tetap kamu melakukan yang baik. Jadi jangan mencontoh yang tidak baik, tetapi kita harus tetap melakukan yang baik. Dan kalau boleh kita bisa mempengaruhi kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain adik-adik. Nah, seperti itu. Jadi sehingga Daud mengatakan jangan menggantungkan mengandalkan orang, tetapi mengandalkan Tuhan selalu itu. Dan itulah pengalaman Daud. Nah, apa yang mau Daud katakan lagi melalui firman Tuhan ini? Lakukanlah yang baik. Ya, kita harus melakukan yang baik. Jadi tidak hanya cukup percaya saja kepada Tuhan,
tapi harus juga melakukan yang baik. Makanya Daud mengajarkan untuk tetap melakukan yang baik. Nah, untuk tetap melakukan yang baik, ya, mengerjakan yang baik kepada sesama kita. Jadi kita harus melakukan yang baik. Bagaimana sih dalam hal melakukan yang baik? Kita melakukan yang baik di rumah, ya, di tempat kita, di sekolah, di lingkungan kita, melakukan selalu yang baik. Dan bahkan dalam hal untuk menyayangi tubuh kita juga melakukan yang baik, menjaga tubuh kita juga melakukan yang baik. Misalnya ini, kalau anak-anak di sini selalu memakai handphone setiap hari main gamenya, adakah yang rusak? Ya, kita kalau semakin lama main handphone, bisa-bisa mata kita ini sakit. Ya, Inang itu lihat di berita, ada seorang anak setiap hari main game pakai handphone dia 5 jam. Ya, akhirnya apa yang terjadi, adik? Matanya jadi sakit dan hampir buta. Nah, apakah itu baik? Berarti itu tidak baik, adik-adik. Berarti kita harus mengurangi untuk memakai handphone. Ya, untuk memakai handphone itu. Karena apa yang rusak nanti? Mata kita, tangan kita juga terlalu pegal gitu loh. Nah, makanya katakan ini harus juga kita perhatikan dalam hal tersebut. Lalu, adakah adik-adik di sini kerjanya hanya main saja, lupa makan? Nah, apa yang terjadi? Kalau main terus lupa makan, lupa minum, apa yang terjadi? Nah, akan sakit kan adik-adik? Makanya dikatakan harus punya waktu dan selalu membuat keteraturan dalam diri sendiri. Misalnya nih, pagi-pagi apa yang terlebih dahulu kita lakukan? Pagi-pagi, misalnya pagi-pagi kita bangun tidur berdoa, lalu kita ke kamar mandi, ya kan? Lalu kita ke kamar mandi untuk gosok gigi. Nah, setelah itu mandi. Lalu kita apa lagi? Kita tidak lupa membersihkan tempat tidur kita. Tentu tempat tidur kita harus kita bersihkan. Ya kan, harus belajar membersihkan tempat tidurnya. Lalu bagaimana lagi? Karena sudah ada mulai sekolah tatap muka, kita juga sudah harus makan dulu dari rumah, membawa bekal, tidak boleh jajan sembarangan karena situasi masih di situasi COVID ini. Nah, artinya kalau demikian kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, keteraturan kita. Itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Nah, kita juga melakukan kebaikan juga menolong orang lain seperti itu. Nah, adik-adik sehingga dikatakan kita melakukan yang baik. Jadi percaya kepada Tuhan dan melakukan juga hanya. Lalu apa lagi dalam firman ini dikatakan lagi di sini? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Jadi kita bersama dengan Tuhan kita bergembira, ya Dek ya. Kita bergembira, lalu kita bergembira, lalu dikatakan, oh Tuhan pasti akan menolong kamu, dikatakan kepada mereka. Asal kamu terus belajar, ya, dalam kesulitan apapun, asal kamu percaya kepada Tuhan dan terus belajar dan berdiam dirilah dan mendengarkanlah suara Tuhan. Jadi, dan mendengarkanlah suara Tuhan dan terus melakukan yang baik menurut Tuhan. Dan yang terakhir mau dikatakan adalah tetaplah engkau setia di dalam kehidupanmu. Sehingga dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi percayalah kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini gambar ini ya. Nah, dia memohon kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita juga seperti itu, kan, memohon dan berserahkan kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kita memohon kepada Tuhan, apapun itu permohonan kita kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengarkan doa kita, dan sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa kita asal kita tetap percaya.
Nah, dalam firman ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dikatakan kita percayalah kepada Tuhan. Dan yang kedua, tetaplah melakukan yang baik. Dan yang ketiga, tetaplah diam bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Jadi kalau tema minggu kita pada saat ini, percayalah kepada Tuhan dan tetap melakukan kebaikan di dalam kehidupanmu. Dan berserah kepada Tuhan saja. Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum mengumpulkan persembahan, kita terlebih dahulu bernyanyi Jangan Lelah. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, berlubang dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, berlubang siap dibangun di atas dasar iman. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami terima kasihku, kiranya Tuhan dengan senang hati. Kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu, dan kami tetap menghimbau kepada kita untuk tetap mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik sekolah minggu, pada minggu depan kita sudah ada kelas Zoom. Untuk itu anak-anak yang masuk dalam kelas Zoom, yakni kelas 3 sampai SMP, boleh nanti bergabung dengan link yang akan dikirimkan oleh kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu. Nah, adik sekolah minggu, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tetapi Inang percaya kita akan selalu bersemangat mengikuti ibadah. Akhir kata yang mengatakan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.